Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi masyarakat Kabupaten Indramayu. Selamat pagi para pemirsa dimanapun Anda berada. Kembali pagi hari ini suatu momen yang sangat spesial sekali. Kita akan mengupas dan kita akan berdialog langsung dalam kegiatan atau talkshow yang digagas oleh Pramuka Kuarsa Indramayu, yakni Obras Ayu atau obrolan bareng sedulur Indramayu. Nah, tentunya pagi hari ini kita akan ngobrol suatu hal yang sangat penting sekali bagi masyarakat Kabupaten Indramayu, terutama bagi para petani. Bidang pertanian saat ini menjadi sektor yang sangat krusial di Kabupaten Indramayu. Bagaimana tidak, Indramayu diberikan tanggung jawab oleh pemerintah melalui Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, untuk bisa memproduksi padi sebanyak 1,8 juta ton per tahun. Ini merupakan sebuah tantangan bagi pemerintah Kabupaten Indramayu dan semua pihak yang berkepentingan di Kabupaten Indramayu. Namun, di tengah perjalanan ada hal yang harus mendapatkan perhatian serius. Salah satunya adalah ketersediaan pupuk bersubsidi untuk para petani. Dengan menerapkan rencana definitif kebutuhan kelompok atau RDKK, diharapkan ini akan menjadi langkah solutif untuk memenuhi keberlanjutan pertanian di Kabupaten Indramayu. Pagi hari ini sudah hadir bersama kita di studio PLT Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Indramayu, Bapak Sugeng Herianto. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Sugeng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar Pak Giri? Alhamdulillah. Baik ya. Kemudian yang kedua di ujung sebelah sana PLT Kepala Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan di Diskopdagin Kabupaten Indramayu, Bapak Indra Mulyawan. Selamat pagi Pak Indra, apa kabar? Dan juga sudah hadir dari Pupuk Indonesia Pak Habibullah, Pak Arika Habibullah. Selamat pagi Pak Arika. Ya, selamat pagi juga untuk Anda yang di rumah yang tengah menonton acara ini. Tentu saja ini sangat bermanfaat bagi kita semua. Bagaimana pertanian ini menjadi suatu hal yang sangat penting. Dan seperti yang kita bahas di awal tadi bahwa ini menjadi sebuah langkah solutif di mana RDKK ini akan menjawab kebutuhan petani terhadap para petani untuk memenuhi kebutuhan pupuknya. Dan nanti Anda juga yang ada di rumah bisa berinteraksi langsung pada kesempatan pagi hari ini. Selain di Zoom juga Anda bisa di WA chat kami ya di 082 129 345 720. Sekali lagi di 082 129 345 720. Silakan ada beberapa pertanyaan ajukan kepada kami. Nanti narasumber ini akan segera menjawab. Bapak Kuwu, Kepala UPTD Pertanian, para petani juga silakan memberikan pertanyaan kepada kami pagi hari ini. Ke Pak Sugeng nih, Ya. Pak Sugeng, ini luar biasa Pak. Kita selesai kemarau, ini bersiap-siap langsung menghadapi musim hujan gitu kan. Dan langsung gaspol, orang Indramayu bilangnya gaspol untuk masalah pertanian di Kabupaten Indramayu. Kemudian seperti apa nih Pak kondisi jelang musim tanam musim rendeng ya, musim rendeng 2023-2024 awal ini seperti apa persiapan ini Pak? Ya, baik, terima kasih Mas Denny. Kita dari pemerintah Kabupaten Indramayu sesuai dengan arahan pimpinan Ibu Bupati Bu Haja Nina terkait dalam rangka persiapan untuk musim tanam 2023-2024. Kemarin kita sudah melaksanakan rapat koordinasi di tingkat kabupaten. Yeah. Kita undang BMKG-nya, kita undang BBWS-nya, kita undang juga dari BPIP-nya, kemudian kita undang juga dari BRIN-nya, kita undang semua stakeholder yang ada di tingkat Kabupaten Indramayu. Ada ke UPTD terkait, kemudian UPTD, kemudian juga dari PI-nya. Kita mengevaluasi bagaimana terkait dengan kegiatan musim tanam di 2022-2023 ini untuk bahan penyusunan kegiatan di 2023-2024. Dan alhamdulillah
berangkat dari informasi yang didapat dari BMG, kemudian kesiapan-kesiapan dari teman-teman BBWS, kita sepakat mulai 1 Desember ini kita akan mulai masuk pada musim tanam 2023-2024. Ya, jare wong Dermayo lah, musim rendeng lah. Musim rendeng. Tapi mohon maaf, ini semuanya kembali kepada kondisi alam. Ya. Jadi kalau ditunjang dengan air hujan, ya mudah-mudahan 1 Desember kita sudah mudah masuk seperti itu. Dan kita juga sudah meminta kepada para camat, tolong ditindaklanjuti di tingkat desa, di tingkat kecamatan, ada rakor tingkat kecamatan, ada juga rakor di tingkat desa, termasuk sosialisasi, sehingga kebijakan-kebijakan pemerintah, baik dari pemerintah pusat, kemudian dari pemerintah kabupaten, ini bisa terinformasikan secara maksimal kepada masyarakat. Ini yang sudah kita lakukan. Nih, Mas Denny, seperti itu. Untuk persiapan 23-24. Sudah dilakukan persiapannya? Sudah mulai. Sudah. Satu hal yang sangat penting dari persiapan adalah mengenai kebutuhan pupuk nih Pak. Kebutuhan pupuk ini kan menjadi salah satu unsur yang sangat penting sekali yang harus kita selesaikan ya. Nanti para pemirsa yang ada di rumah, kita akan mengupas lagi lebih jauh mengenai kebutuhan RDKK di Kabupaten Indramayu. Kita akan ikuti break terlebih dahulu. Masih di program Obras Ayu, obrolan bareng sedulur Indramayu. Tadi sudah dijelaskan dan dipaparkan mengenai persiapan musim tanam rendeng tahun 2023-2024. Kembali lagi ke Pak Sugeng, mengenai bagaimana dengan kondisi kebutuhan pupuk Pak untuk musim tanam rendeng ini? Seperti apa kondisinya? Makasih. Atau langkah apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan pupuk di musim tanam mendatang, Pak? Makasih. Yang pertama yang ini saya pertegas, ini ada Perpres nomor 15 tahun 2011. Pupuk bersubsidi itu sebagai barang dalam pengawasan. Nah ini nih kuncinya. Bukan barang dagangan, bukan barang untuk diperjualbelikan. Kenapa? Karena di dalam pupuk bersubsidi itu ada duit negaranya, duit pemerintahnya, ada subsidinya. Nah di sini berangkat dari Perpres 15 2011 tadi, keluarlah ada peraturan Menteri Pertanian. Ini terkait dengan penetapan alokasi pupuk yang didapat oleh sebuah kabupaten. Terkait juga yang kedua, ini harga eceran tertinggi. Jadi tadi semuanya ditetapkan dengan keputusan pemerintah. Karena sekali lagi, ini adalah barang bersubsidi, bukan untuk diperjualbelikan. Pupuk itu adalah barang bersubsidi yang harus disalurkan ya Pak? Betul. Bukan untuk diperjualbelikan. Ini yang jadi catatan. Ini yang pokok nih, yang prinsip nih. Jadi Pak Camatnya, Pak Kuwuknya, Gapokdannya, Koptannya, masyarakat harus tahu bahwa ini barang bersubsidi, tidak boleh diperjualbelikan, tapi harus disalurkan. Nah, pada saat bicara penyaluran pupuk bersubsidi ini, ada mekanismenya. Yang pertama, ini adalah menyusun rencana definitif kebutuhan kelompok atau kita sebut dengan RDKK pupuk. Nah, siapa yang menyusun? Yang menyusun ini desa. Nih, berapa RDKK di kelompok A? Berapa RDKK pupuk di kelompok B? Disusunlah oleh para kelompok tani, fasilitasi oleh penyuluh, difasilitasi juga oleh pemerintah desa. Jadi mohon maaf, pemerintah desa juga terlibat dalam penyusunan RDKK. Bahkan RDKK yang sudah disusun oleh kelompok tani itu diketahui oleh Gapoktan dan para kuwu. Nah, harus tahu berapa rencana kebutuhan pupuk bersubsidi di desa yang bersangkutan. Nah, ini sekarang sedang dalam proses. Mulai tanggal 1 November sampai dengan tanggal 5 Desember sedang dalam proses untuk
Jadi mohon Pak Camatnya, Pak Gubuknya berkomunikasi, berkoordinasi dengan jadi kemudian para guru, sehingga harapan kami RDKK ini mampu memberikan sebuah gambaran kebutuhan pupuk yang valid. Tuh, sehingga tidak ada masyarakat kita yang maaf mencari pupuk karena namanya di dalam tidak dapat pupuk karena tidak terdaftar dalam RD. Perlu saya tambahin Mas Denny, ada siapa, luasnya berapa, baik petani pemilik atau penggarap di desa yang bersangkutan. Ya maaf, ini yang di luar perlu juga peran aktif dari masyarakatnya. Apakah saya terdaftar di dalam RDKK? Cukup dengan menunjukkan KTP. Ini KTP-nya. Cukup menunjukkan, maaf, untuk menyatakan bahwa saya punya tanah di situ. Oh, ini SPPT-nya atau kikitirnya atau sertifikatnya. Tidak lebih dari itu. Kita hanya ingin memastikan bahwa yang bersangkutan memiliki tanah di lokasi itu. Tapi kalau orang di situnya, ya mungkin sudah paham. Oh, itu mah sudah benar tanahnya ini. Ya, saya pikir enggak perlu lah. Tapi bagi yang di luar yang belum paham, silahkan. Nah, di situ tuh untuk penyusunan RDKK. Dari RDKK yang disusun oleh kelompok tani nanti dilaporkan ke kecamatan, ke UPTD, Ketahanan Pangan dan Pertanian. Kemudian direkap di tingkat kabupaten. Keluarlah surat keputusan bupatinya. Setelah itu kita laporkan ke provinsi dan ke pemerintah pusat. Dari pemerintah pusat, Kementerian Pertanian, keluarlah alokasi berapa puluh ton yang didapat oleh kita Kabupaten Indramayu, ditetapkan dengan surat keputusan Menteri Pertanian. Ini nih ranah kami, artinya ranahnya di DKPP. Sampai itu, gitu tuh, cedah, gitu. Perlu ditegas lagi Pak Kadis ya, bahwa ini masyarakat perlu tahu bahwa ketika kita punya lahan garapan di desa lain, misalkan, saya ini kan namanya di Indramayu, misalkan, punya garapan di kandang haur. Berarti data saya harus dimasukin ke kandang haur. Iya. Seperti itu. Ya. Oh, tinggal nanti Mas Denny di mana nih? Oh, di kelompok tani desa kecamatan Kandang Haur. Iya, ada peran serta masyarakat aktif datang ke sana. Ini saya punya tanah di sini, ini KTP-nya tunjukin, ini bukti kepemilikan sayanya. Selesai sudah, Mas. Sehingga dicatatlah oleh Desa. oleh kelompok tani. Oleh penyuluh, ada juga peran dari pemerintah desa. Di situ, Mas. Nah, ini kasus seperti ini masih terjadi ya, Pak? Artinya kan banyak orang yang memiliki lahan garapan di desa lain tidak tercantum. Ya, mungkin itu masih banyak terjadi karena ya mohon maaf, ini ada yang kurang tahu, ada yang kurang mengerti. Makanya ini ada sebuah momen yang cukup baik, sehingga ya masyarakat juga diharapkan ada partisipasinya, perannya gitu tuh, dengan tadi mendaftarkan untuk bisa mendapatkan pupuk bersubsidi. Karena sekali lagi, pupuk bersubsidi bukan barang dagangan, tapi harus disalurkan. Salah satu syarat penyalurannya tercatat di dalam RDKK. Jadi kalau tidak tercatat di dalam RDKK, ya mohon maaf dengan segala hormat, ini nggak bisa mendapatkan pupuk bersubsidi. Bagaimanapun, apapun alasannya, Pak. Iya, aturannya seperti itu. Jadi pastikan bahwa nama Anda, para petani ataupun yang lainnya tercantum dalam RDKK, karena itu jadi dasar utama. Satu lagi nih sebelum pindah ke Pak Kadis Kopdagi. Tahun kemarin 2023 berapa sih pupuk yang sudah tersalurkan, atau ada surplus di kita, surplus atau bahkan sisa? Seperti apa, Pak? Ya gini, Mas Dani. Untuk musim tanam 22-23 alokasi kita itu kurang lebih 74 ribu ton untuk pupuk ureanya. Kemudian untuk NPK Ponskannya 48 ribu
ton itu. Dari data yang ada kemarin kita dengan PI ya Mas ya, karena ini yang mendistribusikan, ini terinformasikan kita masih punya stok 13 ribuan. 13.000. Ya, karena yang terserap itu baru kurang lebih 82%-an. Ya kan? Petani kita 183 ribuan, ya kan? Yang alokasinya 74 ribuan, terserap kurang lebih 82%-an. Masih ada stok kurang lebih 13.000 ton urea, 7.200 ton NPK. Ini sampai dengan akhir bulan Oktober kemarin, mohon maaf, pertengahan November bulan kemarin. Kenapa sih Gitu. Pak? Di sisi lain kita sangat butuh pupuk, tapi kok ternyata ada yang tidak terserap nih Pak? Apa permasalahan yang terjadi di pertanian kita di Kabupaten Indramayu? Ya, gini Mas, memang kita kemarin ada kurang lebih 6.000 hektar yang terdampak El Nino sehingga tidak bisa ditanam. Kemudian kedua, mungkin orang yang terdaftar di dalam RDKK kemudian tercatat memiliki kartu tani tapi tidak melakukan penebusan. Ini mungkin seperti itu. Kita evaluasi bicara kemungkinan. Jadi tersisalah stok seperti itu. Ya, tersisalah stok seperti itu. Itu barangkali Mas Dedi. Baik, Anda yang pemirsa yang ada di rumah ataupun di kantor yang saat ini tengah monitor, silakan bisa join kami di Zoom meeting ataupun di YouTube Aji Pramuka. Dan Anda punya pertanyaan, punya masalah, punya keluhan, silakan bisa chat WA di 082 129 345 720. Itu nomor yang bisa Anda hubungi. Dan kita akan break sebentar, sebelum nanti kita akan ke Pak Indra Mulyana terkait dengan distribusi dari pupuk bersubsidi ini. Masih di program Ngobras Ayu, obrolan bareng seluruh Indramayu yang diselenggarakan oleh KPI. Nah, sekarang kita pindah ke Diskop Daging Pak Indra Mulyana. Pak Indra, peran Diskop Daging nih dalam pendistribusian pupuk subsidi di Kabupaten Indramayu seperti apa perannya sehingga ini dipastikan bahwa pupuk ini bisa sampai ke tangan para petani yang mendapatkan haknya barang ini. Terima kasih Mas Dedi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan berharga ini merupakan juga momen terbaik saya kira, kesempatan kita untuk bisa bertatap muka secara langsung atau menginformasikan program-program pemerintah daerah dan hadir bersama kita semua dari Pupuk Indonesia dan dari Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian. Kami, saya dari Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Indramayu dalam posisi pengamanan distribusi pupuk bersubsidi. Tadi kita disampaikan bahwa ada lembaga yang dibentuk melalui peraturan Bupati, Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida KP3. Jadi di sana Diskop Daging berada di dalam satu lembaga yang dibentuk khusus oleh Bupati untuk memberikan kenyamanan kepada warga masyarakat khususnya pengguna barang-barang bersubsidi dalam hal ini pupuk. Jadi dibentuk oleh pimpinan daerah Bupati Indramayu, Ibu Ajanina, Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida. Diskop Daging ada di dalamnya bersama-sama dengan lembaga-lembaga unit kerja lainnya baik di instansi vertikal maupun instansi di unit kerja di daerah seperti itu. Kemudian dari ketika pupuk sudah didistribusikan Pak, berapa sih harga yang ditentukan ditetapkan petani harus mendapatkannya? Yeah. HKT-nya Istilah harga eceran tertinggi sebenarnya sudah biasa untuk barang-barang bersubsidi. Untuk jenis-jenis bansos misalnya ketika bansos pangan non tunai ada, kemudian ketika bansos harga tebus saat itu ketika beras raskin ada juga HET. Kemudian sekarang untuk pupuk bersubsidi berdasarkan peraturan Bupati ditetapkan per kilogramnya
2.250 per kilogram, atau per kintalnya berarti 225.000 per kintal untuk pupuk urea. Untuk NPK di angka 2.300 per kilogram. Nah, tugas kami di Skopdagin, khususnya lembaga kita KP3A, di bawah yang dibebankan oleh pimpinan daerah, memberikan pendampingan, pengawasan agar pelaksanaan program tersebut masyarakat petani bisa mendapatkan pupuk sesuai dengan harga yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Tadi disampaikan oleh Pak Kadis Ketahanan Pangan, pupuk ini, urea NPK ini bukan barang dagangan, tapi ini adalah barang khusus pengawasan yang bisa diperoleh oleh masyarakat petani sesuai dengan regulasi dengan harga yang sudah ditetapkan. Kami mengamankan regulasi tersebut. Kenyamanan bagi petani kita mendapatkan pupuk sesuai harga yang sudah ditetapkan. Di lapangan masih ditemukan nih Pak Kadis, kadang kan ada kios yang menentukan harga di atas HET gitu kan, dengan alasan ada uang bongkar lah gitu kan, seperti itu. Kemudian juga ada yang menjual dengan paket borongan. Saya juga baru dengar nih ada paket borongan. Ini apa yang dijual ke petani gitu kan dari para kios ini? Ini seperti apa? Ya. Untuk petani sebenarnya, untuk setiap musim tanam, ada 1-2 hal yang bisa membuat masyarakat petani kita ini tenang. Satu, ketersediaan air. Kedua, ketersediaan pupuk. Nah, untuk pupuk, memang mungkin masih terjadi ada oknum-oknum mitra kios yang melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuannya. Sehingga untuk tahun musim tanam rendeng 2023-2024 ke depannya, kita akan perketat distribusi pupuk bersubsidi dengan kita akan memasang labelisasi bahwa harga eceran tertinggi adalah 2.250 per kilogram. Itu kita akan publis, kita akan pasang dan untuk barang bersubsidi seperti itu seharusnya. Dengan kita akan munculkan juga nomor hotline yang nomor pengaduan yang bisa dipergunakan oleh masyarakat petani kita ketika terjadi hal-hal yang di luar ketentuan. Kemudian ada pemaketan dan lain sebagainya. Distribusi pupuk ini berjalan dimulai dari Pupuk Indonesia BUMN yang ditetapkan oleh pemerintah, kemudian masuk dialokasikan ke distributor di wilayah Kabupaten Indramayu. Ada kurang lebih 16 distributor yang resmi untuk melaksanakan pelayanan pupuk. Kemudian dari distributor pupuk ini langsung kepada mitra-mitra kios yang ada di setiap kecamatan. Setiap kecamatan sudah ditetapkan sesuai dengan regulasi. Dengan tentunya dengan bentuk konsekuensi ketika seorang warga masyarakat bertindak sebagai mitra kios, dia harus mengikuti ketetapan yang diatur terkait dengan barang bersubsidi. Kalau mau mencari untung, jangan melakukan usaha sebagai pengecer atau penjual penerima distribusi pupuk bersubsidi, karena tidak ada keuntungan yang diatur di sana. Ini juga sebagai mungkin tugas yang dibebankan kepada warga masyarakat, kepada satu badan usaha sebagai distributor. Semua sudah diatur. Ketika dari Pupuk Indonesia ke distributor, ada juga perhitungan rupiah operasional di dalam HET tersebut. Dari distributor kepada mitra kios, ada perhitungan operasional sampai dengan beras turun, sudah diperhitungkan segala sesuatunya. Jadi memang tidak ada alasan mitra kios ini ada bahasa untuk biaya bongkar dan lain sebagainya. Itu yang pertama untuk biaya bongkar. Yang kedua untuk pemaketan pengecer, kami berkoordinasi dengan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian sudah melakukan koordinasi. Kita duduk bersama dengan pihak Pupuk Indonesia, dengan perwakilan distributor dan kemudian dengan perwakilan kios tani juga, bahwa tidak ada regulasi yang bisa dipakai untuk menghalalkan adanya pemaketan. Mungkin itu menjadikan alasan ketika kurangnya alokasi dari pemerintah, itu menjadikan alasan
kemudian ada juga ketika ada pembagian antara untuk alokasi yang pupuk non kimia, ya kan? Tapi itu tidak bisa dibenarkan adanya pemaketan seperti itu. Dalam regulasi sangat jelas Pak ya bahwa Tidak boleh melebihi. tidak boleh melebihi penambahan biaya bongkar. Tidak ada, karena sudah diperhitungkan di dalam biaya. Di dalam HRD itu sudah ada keuntungan sebenarnya. Ada. Sudah keuntungan bagi Sudah. kios gitu ya. Cuma pada besar barangkali. Jadi untuk mitra kios ini memang tidak bisa mengatur, dia kan mungkin badan usaha tetap. Tetapi untuk pupuk ini dan pestisida yang lainnya dalam pengawasan tidak bisa dia mengatur keuntungan yang bebas dia tentukan sebagai suatu badan usaha. Karena ini adalah barang bersubsidi. Tadi sampaikan oleh Kepala DKP, bukan barang jualan. Seperti itu. Bukan barang jualan, tidak boleh melebihi HET dan tidak boleh Paket. dikasihkan secara paket ke petani. Ini kan merupakan suatu masalah juga ketika petani tidak membutuhkan itu. Berarti petani hanya boleh urea dan NPK ya? Ya. Subsidi itu kan? Ya, itu yang disubsidi. Iya. Pemerintah Kabupaten Indramayu tegas tidak boleh melebihi HET dan tidak boleh menjual paketan pada para petani. Itu yang perlu dicatat. Kemudian kalau ada pelanggaran nanti laporkan ke KP3 ya Pak ya, Ya. timnya yang sudah dibentuk oleh pemerintah kabupaten. Kita akan publish di mitra-mitra kios untuk memasang papan informasi tentang nomor pengaduan, kemudian tentang ketentuan HET dan regulasi lainnya terkait dengan distribusi pupuk bersubsidi. Baik, terima kasih Pak Kadis. Satu lagi, ada narasumber juga di samping saya dari Pupuk Indonesia, Pak Arika. Nanti kita akan mengetahui lebih jauh dengan Pupuk Indonesia kapan pupuk untuk alokasi tahun 2023-2024 disalurkan ke Kabupaten Indramayu untuk memenuhi kebutuhan para petani. Kita ikuti saksikan berikut ini. Masih di program Obras Ayu, obrolan bareng sedulur Indramayu. Terima kasih banyak Anda yang masih bersama kami di channel YouTube Pramuka dan juga di Zoom Meeting yang saat ini masih terus tampil bersama kami, ingin ngobrol langsung mengenai seputar RDKK atau pupuk bersubsidi di Kabupaten Indramayu. Nah, di samping saya juga sekarang sudah hadir dari Pupuk Indonesia, Pak Arika. Pak Arika, kemudian bagaimana nih menjamin ketersediaan pupuk di Kabupaten Indramayu untuk tahun 2023-2024 musim tanam mendatang nih Pak? Seperti apa? Baik, sebelumnya saya mengenalkan mengenai lingkup Pupuk Indonesia Group ya. Jadi sebelum ada Pupuk Indonesia Group ada 5 BUMN pabrik pupuk ya. Di antaranya PIM, Pupuk Sriwijaya, Kujang, Petrokimia Gresik, dan Pupuk Kalimantan Timur. Nah, dalam tahun berapa itu digabung menjadi masuk keanggotaan ke Pupuk Indonesia seperti itu. Ya, jadi sudah tidak ada lagi yang kemarin pupuk Kujang, pupuk Petrokimia Gresik ataupun pupuk Pusri itu sudah tidak ada kondisi lapangan. Jadi kita punya Pupuk Indonesia Group seperti itu. Kemudian untuk menanggapi ketersediaan tadi ya, bahwa memang sebelum musim tanam itu memang ada dalam peraturan Permendak bahwa petani kios pupuk pengecer ya itu harus mempunyai stok untuk kebutuhan 1 minggu ke depan. Nah, mengantisipasi itu supaya tidak menumpuk ya sebelum pemakaian, jadi kios melakukan stok dulu selama 1 minggu sesuai kebutuhannya berapa sih ya gitu. Nah, setelah itu untuk stok pupuk di gudang kami sendiri, Pupuk Indonesia Group, kebetulan ada 7 gudang di Indramayu ya, 4 gudang itu gudang pupuk urea dan 3 gudang pupuk NPK ya. Untuk stok sendiri pupuk urea subsidi ada 10 ribuan ton saat ini. Untuk
NPK sendiri ada 3.800. Nah, itu pupuk subsidi. Musim gudang ditunjang ada pupuk non subsidi, Pak. Ya, bila mana memang apa yang disampaikan tadi mengenai petani yang belum nebus ataupun kuota sudah tertebus, itu bisa masih bisa memanfaatkan memakai pupuk non subsidi seperti itu. Kuota subsidi sudah habis seperti itu. Ya, kemudian untuk alokasi tahun 2000 untuk ini ya persiapan pending ya itu menunggu daripada ERDKK yang saat ini sedang disusun dari dinas DKPP seperti itu. Artinya Pupuk Indonesia siap menyalurkan setelah munculnya kuota RDKK. Iya, kuota itu sebagai dasar kita. Iya. Kemudian musim tanam ini diperkirakan tadi 1 Desember itu yang katakan Pak Hadis tadi. Penetapan musim tanam hingga nanti ketersediaan pupuknya. Waktunya berapa nih? 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu? Seperti apa? Berapa lama ini? Kita ya mengantisipasi itu ya memang tentunya juga koordinasi dengan stakeholder dari dinas, kemudian dari distributor, dari kios, mencari informasi ya kapan sih tanamnya di sana. Kalau memang sudah mulai tanam atau sudah mempersiapkan pengolahan tanah ya segera disiapin pupuknya seperti itu. Ya agar memang kalau kita pada waktu pemakaian serempak pasti akan kalang kabut. Artinya kita menghindari itu karena kita kan tahunya petani itu musim tanam sekarang biasanya ya beli seperti itu. Jadi harusnya sebelum musim tanam ada persiapan dulu, beli pupuk untuk apa, untuk persiapan musim tanam seperti itu. Jamin ya bahwa Siap, ketika musim tanam berlangsung, ketika Iya, pasti. Nah itu dia. Pemerintah rumah Pupuk Indonesia menjamin bahwa nanti ketika para petani saatnya menebar pupuk atau menggunakan pupuk ini sudah tersedia di kios. Nanti kan tahun ini ada sisa Pak, ada sisa pupuk yang tidak bisa terserap oleh petani seperti yang disampaikan Pak Kadis tadi ya. Ada 3 indikator kemungkinan. Salah satunya adalah El Nino yang kemudian beberapa lahan sawah tidak dilakukan penanaman padi sehingga mengakibatkan ada sisa stok pupuk. Nah ini kemana nih Pak sisa stok pupuk yang tahun kemarin? Untuk sisa ini sisa alokasi ya maksudnya ya. Ya sisa alokasi sendiri yang memang dalam 1 tahun sisa alokasi salah satu kabupaten terserap itu akan dikembalikan lagi atau ditarik oleh kementerian seperti itu. Barangkali bisa untuk jadi apa ya modal awal Pak, pupuk awal. Kalau Pak Kadis bilang bon dulu lah. Bisa tidak? Belum bisa Pak, karena kan kita ya menunggu tadi ERDKK kan sekarang masih dalam penyusunan. Kalau itu memang sudah boleh keluar, ya baru bisa disalurkan pupuknya. Seperti itu. Iya, tetap mengacu dengan ERDKK tadi. Baik, terima kasih Pak Arika. Silakan Anda yang ada di Zoom meeting atau di YouTube, silakan bisa mengajukan beberapa pertanyaan ke narasumber yang sudah hadir di studio pagi hari ini di 082 129 345 7272 atau Anda juga yang di Zoom meeting silakan bisa langsung membuka mic-nya di 0821 2934 5720. Itu nomor WA yang Anda bisa pergunakan untuk chat, untuk bisa melakukan atau bertanya ke orang narasumber yang sudah hadir di studio pagi hari. Balongan silakan. Dibuka mic-nya silakan. Ada beberapa pertanyaan yang ingin disampaikan ke narasumber. Strategi, balongan apa strategi? Balongan. Ya, silakan suaranya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu.
Ingin bertanya ini Pak. Kemarin kita sudah kios Kecamatan Bawang. Di situ disebutkan mengatakan bahwa Mungkin Ibu speaker di sana agak dikecilin, speaker di sananya agak dikecil sehingga berdengung nih feedback suaranya ya. Speaker yang di aulanya sedikit dikecilin. ya Ya, oke jelas Bu. Silakan. mengatakan bahwa ada bahwa harga eceran tertinggi atau F itu bisa gugur. Mohon dijelaskan Kak. Terima kasih. Gugur. Iya. Apa maksudnya? Ada headnya Nah, itu gugur. tidak berlaku. Gugur atau gugur Bu? Gugur Pak. Maksudnya kayak dalam ada apa namanya pengiriman dikenakan ongkos kirim atau dalam kemasan apa begitu tuh Pak. Katanya bisa ditambahkan atau menyatakan bahwa head itu bisa gugur gitu. Apakah atau Jadi kita mohon penjelasan kita juga belum jelas gitu. headnya tidak berlaku. Iya. Terima kasih Ibu dari Balongan. Sebentar, Pak. Ada lagi dari Zoom meeting? Ada yang ingin gabung? Santigi Pak, Santigi. Oke, silakan Pak Santigi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Santigi ini berdasarkan sosialisasi yang kemarin di dinas, ada wacana bahwa penebusan petani kepada kios itu hanya menggunakan cukup dengan menggunakan KTP, tidak seperti tahun kemarin 2023 yang menggunakan T-Pubers atau kartu tani. Ini sudah bisa berlaku untuk 2024 belum itu Pak, yang hanya menggunakan KTP itu Pak. Iya, terima kasih, mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Santigi ya. Di Zoom meeting ada lagi? Baik, sebelum kita menjawab pertanyaan dari Zoom meeting yang sudah masuk tadi, kita ikuti pesan-pesan berikut ini. Masih di Obras Ayu, obrolan bareng sedulur Indramayu. Tadi sudah ada pertanyaan dari Balongan dan juga dari Santigi mengenai pupuk bersubsidi ini. Ada pertanyaan tadi dari Balongan, HET itu bisa gugur katanya. Benar tidak seperti itu? Nah, Pak Ari kan yang jawab dari Pupuk Indonesia. Benar nggak sih Pak? HET yang sudah ditetapkan pemerintah itu bisa gugur? Jadi kalau untuk mengenai HET itu sudah ditetapkan di aturan ya di SPJB dengan distributor dan kios pun sudah diatur di situ. Ya intinya memang tidak bisa. Nah itu yang dimaksud dengan yang gugur tadi kemungkinan gini Bu, petani yaitu membeli pupuk secara yanen. Ya, itu mungkin bisa tidak berlaku HET-nya karena tempo Pak. Iya, tidak tunai seperti itu. Ya, atau bisa juga ditambah ongkos pengantaran. Biasanya kelompok petani beli minta antar ke sana Pak. Nah, sesuai kesepakatan biasanya dengan kios itu berapa ongkos antarnya seperti itu. Itu yang mungkin dimaksud dari Ibu tadi, mungkin seperti itu. Jadi ada kasus ya Pak bahwa petani minta diantarkan pupuknya ke lokasi tertentu gitu. Biasa ada kelompok tani ya. Kelompok tani kan nebusnya kan gabungan dari pertanian itu kan biasa sampai ton-tonan. Nah, antar seperti itu.
terjadi ya Pak ya? Iya. Berarti kalau penjualan di atas HET itu pelanggaran? Kalau di atas itu pelanggaran. Iya. Jadi tidak ada istilah Tidak gugur, ada. Bu ya? Tidak ada istilah gugur Iya. untuk HET. Iya, Tetap betul. menggunakan HET. Iya. Oke. Pindah ke Mas Sugeng nih, barangkali Pak. Izin Pak. Baik, makasih. Sekarang nebus pupuknya cukup pakai KTP katanya Pak, bener nggak? Ya, ini Pak. 2 minggu yang lalu kita ikut workshop nih, ini kegiatan workshop terkait dengan evaluasi penyaluran pupuk di 2023. Suaranya kita mengevaluasi bagaimana dengan pemakaian kartu tani. Nah, suaranya hampir sebagian besar ini ada masalah-masalah ini akan coba diperbaiki di 2023-2024 dengan hanya cukup mempergunakan KTP. Ini suaranya sudah kencang di tingkat kementerian. Bahkan kemarin juga kita ikut rapat di tingkat provinsi. Sudah ada sebuah kesepakatan antara teman-teman KTNA dengan kita mendorong cukup hanya dengan kartu tanda penduduk. Jadi berbasis nih. Jadi mudah-mudahan untuk 2023-2024 kita tinggal menunggu keputusan secara formal, hitam di atas putihnya. Bagaimana permentannya? Kita berharap dengan cukup dengan KTP. Itu barangkali teman sekalian yang di lapangan masih. Jadi masih ada, kita menunggu ya Pak? Menunggu. Kita di atas putihnya. Yeah. Kita kasih kesempatan barangkali 1 atau 2 lagi nih di Zoom meeting. Silakan ada yang bertanya. Ini sangat luar biasa sekali di Zoom meeting. Banyak sekali orang yang hadir bersama kita. Ada yang lagi Bapak Ibu di Zoom meeting yang mau mengajukan pertanyaan ke 3 narasumber pagi hari ini? Silakan langsung open mic yang ingin bertanya terkait dengan RDKK. Nah, para petani, para pamong desa, penyuluh pertanian. Ada lagi? Ini juga ada masukan nih Pak dari anggota pramuka nih nampaknya. Kalau begitu sebaiknya pramuka satuan atau Saka Taruna Bumi turut ikut serta mengisi format tentang data pendukung pengawasan barang pupuk bersubsidi nih Pak. Boleh nggak Pak? Pramuka dilibatkan nih Pak. Ya, gini. Jadi prinsipnya ini terkait dengan pengawasan. Pengawasan ada pengawasan fungsional, ada pengawasan pengawasan fungsional, pengawasan yang dilakukan oleh institusi, ya kan, yang mempunyai ada pengawasan masyarakat. Boleh tidak sih kita mengawasi pupuk? Boleh-boleh saja. Prinsipnya siapapun masyarakat Indonesia punya kewenangan untuk mengawasi, tapi dari sisi pengawasan sosial, kan gitu ya. Tuh, sosial, jangan sampai nanti tanya kuitansinya mana. Kan gitu ya. Ini dari sisi pengawasan masyarakat boleh-boleh saja. Pak, di situ harganya 250. Informasikan melalui apa? Pengaduan. Itu boleh-boleh saja. Karena ini adalah haknya masyarakat untuk melakukan pengawasan. Karena di dalam pupuk itu isinya ada duit negara. Itu Mas ini. Ya kalau saya sebenarnya berharap rakyat juga yang mesti melek. Ya kan? Pengawasan bersama ya Pak. Gitu. Ada lagi di Zoom meeting barangkali? Cukup? Baik, Bapak Ibu. Ada. Jatimulya, Desa Jatimulya silakan. Jatimulya Kecamatan Prisi ya. Jatimulya Prisi. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari pemerintah Desa Jatimulya ingin bertanya. Pertama, terkait keluhan masyarakat yang telah kami alami ya di lapangan Bapak. Pertama itu yang menjadi keluhan masyarakat ini stok Pak, stok pupuk di kios gitu. Ketika mereka telat mengambil jatah stoknya itu, karena waktu saat turun stok itu dia nggak punya duit mungkin kan. Nah, ketika punya duit mereka ingin mengambil, tapi tiba-tiba dari kios tersebut stoknya itu udah habis Pak. Nah, itu bagaimana? Tolong solusinya. Dan sebenarnya apakah setiap kios itu mendapatkan stok sesuai jatah yang ditentukan oleh pihak kios
oleh pihak pupuk, apakah memang hanya menebus dari nilai pembelian saja Pak, seperti itu. Jadi intinya apakah stok di kios itu misalkan gini, satu kios mendapatkan catatan orang ini sehingga totalnya itu sekian, jadi di stok sekian. Apakah hanya sesuai dengan kuantiti pembelian kios saja? Nah, seperti itu Pak maksud saya. Kalau memang itu nanti di lapangan kios mendapatkan jatah sesuai yang ditentukan, berarti secara otomatis stok tidak akan habis dong, ya kan? Tapi kalau memang sesuai dengan kuantiti yang dibeli oleh kios tersebut ataupun yang mampu ditampung oleh kios tersebut, nah maka itu hal yang wajar, memang stok kehabisan gitu kan Pak. Jadi intinya kami membutuhkan bagaimana kejelasannya, karena di sini adalah kita bertarungnya itu maksudnya dengan masyarakat gitu, dengan masyarakat langsung gitu Pak. Jadi mohon dibantu kejelasannya. Terus yang kedua, pertanyaannya yang kedua, kami meminta saran agar harga itu dipublikasi Pak, dipasang banner segede-gedenya Pak di depan kios. Harga yang bersubsidi itu mohon dipublikasi, dipasang banner segede-gedenya di depan kios agar kita sama rata Pak. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak dari Jatimulya, Pak Hu atau pemirsa tadi ya. Ke Pupuk Indonesia nih Pak. Ada kasus juga Pak, ketika petani mau menebus tapi pupuknya sudah nggak ada, mungkin nebusnya telat katanya Pak. Nah ini pupuknya kemana? Gimana Pak? Ada kasus seperti itu. Baik, saya coba menjawab dari Desa Jatimulya tadi ya, mengenai petani beli waktu itu pupuk nggak ada ya. Memang kios sendiri itu punya jatah. Jatah artinya itu dari alokasi yang di breakdown per kecamatan, kemudian dibagi lagi per desa. Nah, alokasi tadi Pak dari kabupaten ke kecamatan itu dibagi lagi per kios. Ada berapa kiosnya? Jadi untuk itu sendiri memang kios itu kan sudah punya jatah. Ya, kios itu ingin memaksimalkan berapa sih jatah yang dikasih, kan seperti itu. Tentunya dengan kondisi lapangan. Ya, kondisi lapangan kan fluktuatif. Kadang ada musim ini kan yang tahu sendiri kan di tingkat lapangan seperti itu. Bahkan kemarin sempat kita meminta surat rekomendasi penebusan masing-masing kecamatan. Itu lewat surat dari UPTD bahwa kebutuhan pupuk kecamatan ini itu berapa seperti itu. Itu salah satu upaya untuk meminimalisir penyaluran yang disalahgunakan seperti itu. Jadi nanti tahun depan mudah-mudahan kasus seperti yang tadi dilaporkan dari Jatimulya nggak ada lagi ya Pak, bahwa ketika itu kan petaninya menebusnya telat karena lagi sedang nggak ada uang gitu, tapi ketika beberapa hari kemudian uangnya ada, kemudian dia mau menebus, barangnya sudah nggak ada. Kemudian juga tadi minta kejelasan terpampangnya harga di tiap-tiap kios nih Pak. Nah ini Pak Kadis nih yang menjawab nih Pak. Silakan Pak Kadis, kejelasan supaya masyarakat benar-benar tahu, benar-benar paham bahwa ini loh harga urea, ini loh harga NPK. Nah seperti apa nih Pak? Baik, terima kasih dari Pemdes Jatimulya. Tadi sudah kita sampaikan, kita akan semaksimal mungkin memberikan pelayanan terbaik, pendampingan terbaik untuk para petani kita di Kabupaten Indramayu khususnya sesuai arahan Ibu Bupati Indramayu, Ibu Haja Nina Agustina.
Dan untuk musim tanam rendeng 23-24 dan ke depan, kita akan pasang di setiap mitra kios penetapan harga HET yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Kemudian kita akan tampilkan juga nomor hotline pengaduan yang bisa dihubungi oleh warga masyarakat sebagai kontrol sosial. Dalam kesempatan ini memang membutuhkan kerjasama dan pemahaman yang sama dari seluruh stakeholder. Mitra kios tentunya harus memiliki pemahaman bahwa barang yang dijual ini adalah bukan barang jual bebas, tetapi barang yang dibatasi dalam pengawasan, barang bersubsidi, sehingga harus dengan legowo menyadari bahwa dia bertugas mendistribusikan pupuk yang diatur distribusinya oleh pemerintah. Kemudian masyarakat petani, kelompok tani bekerja sama dengan para PPL juga bekerja sama dalam penyusunan RDKK agar tidak telat. Ketika data-data tentang luas tanam, data pemilik area segera agar dilaporkan, dikoordinir oleh UPT Ketahanan Pangan masing-masing melalui para penyuluhnya agar IRDKK segera tersusun. Jangan sampai keterlambatan IRDKK ini akan berpengaruh terhadap kesediaan pupuk untuk kepentingan kita bersama. Jadi seluruh pihak kita butuhkan dukungan kerjasama. Kami pemerintah daerah sesuai arahan pimpinan daerah Bupati Indramayu, Bu Jalina, akan maksimal memberikan pendampingan bagi kepentingan masyarakat petani, apalagi daerah kita adalah daerah memang yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai penghasil beras nasional, dan itu menjadi kebanggaan kita. Keberhasilan itu harus didukung oleh kebersamaan dan kerjasama seluruh masyarakat Indramayu. Saya kira itu, Pak. Baik, terima kasih Pak Kadis Indra, kemudian juga Pak Rika dari Pupuk Indonesia. Demikian pemirsa yang dapat kita sampaikan kesempatan pagi hari ini. Dapat kami simpulkan bahwa musim tanam untuk tahun Kabupaten Indramayu tahun 2023-2024 akan dimulai pada 1 Desember mendatang. Kemudian saat ini pemerintah Kabupaten Indramayu tengah menyusun kebutuhan RDKK sebagai kebutuhan dasar untuk memenuhi petani di Kabupaten Indramayu. Kemudian yang ketiga, bahwa pupuk bersubsidi bukan barang dagangan, tapi barang yang harus disalurkan dan diserahkan kepada para petani. Jika ada pelanggaran, silakan laporkan, dan semoga para petani di Kabupaten Indramayu dapat menjadi petani yang bermartabat. Terima kasih. Kita ketemu lagi di program Obras Ayu berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share YouTube Ayu Pramuka.